Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 7-11 demikian tertulis. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, belakangan ini tanda-tanda akhir zaman yang kita baca dalam Alkitab seperti sedang terjadi. Ciri utama dari zaman akhir ini adalah hambarnya kasih dari kehidupan manusia. Akibatnya bangsa melawan bangsa, anak-anak bangkit melawan orang tua, orang saling membenci, dan kedurhakaan semakin menjadi-jadi. Saudara, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita ikut arus dengan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan? Jika kita masih gamang dalam menentukan sikap, baiklah kita belajar dari sikap Yesus. Berdasarkan fakta yang dibangun di dalam narasi firman Tuhan Yohanes pasal 8 ayat 7-11, Yesus berada dalam kerumunan orang berdosa. Satu orang perempuan berdosa dan ketangkap basah yang mau dihakimi oleh sekelompok orang berdosa yang tidak merasa berdosa. Kelompok ini lebih garang, bukan hanya tidak menyadari dosanya, mereka juga melihat gambar diri seperti orang benar, walaupun faktanya mereka penuh kebencian, penghakiman yang menghancurkan, ketiadaan pengampunan, dan jelas hambar akan kasih sayang. Sikap Yesus jelas, ia tidak ikut menghukum sebagaimana niat sekelompok orang saat itu. Yesus justru memilih membebaskan kasih agar perempuan itu bebas dari dosa. Ia berkata, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Saudara, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah, kita tidak boleh hambar dalam kasih. Kita harus saling mengampuni dalam terang kebenaran firman, menjauhi segala kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, terlebih menghakimi sesama yang hanya bertujuan untuk menghancurkan kehidupan mereka. Baiklah kita mengasihi orang-orang berdosa tanpa membenarkan perbuatan dosa mereka. Marilah kita tulus untuk membuat seseorang terbebas dari belenggu dosanya dengan melihat harapan bahwa masih ada kesempatan untuk bebas dari dosa. Orang-orang demikian akan merasakan anugerah Tuhan yang besar hingga kuat menata kehidupan kembali sebagai orang yang hidup dalam terang kebenaran firman. Saudara, kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Kita hanya bisa membaca tanda-tanda yang terjadi yang menandai akhir zaman itu. Namun kita bukan hanya berhenti dalam membaca tanda-tanda zaman. Dalam ruang dan kesempatan itu pun kita harus mempersiapkan diri seolah-olah ini adalah hari terakhir bagi kita. Cara terbaik yang kita lakukan adalah mengambil posisi sebagai orang yang melawan dosa, membebaskan kasih dan memberi pengampunan bagi orang berdosa, terkhusus bagi mereka yang telah melukai hati kita sangat dalam. Tujuan kasih sayang yang kita berikan bukan untuk membiarkan orang berdosa atau mempersilahkan mereka berbuat dosa lagi, tetapi dalam rangka pembebasan mereka atas belenggu dosa dan
kita membutuhkan kasih sayang yang besar untuk bisa menjadi mitra dan agen Allah dalam membebaskan kasih sayang agar orang-orang lain merasakan anugerah Allah yang memampukan mereka keluar dari kehidupan yang lama. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah bagi kami, hingga kami terbebas dari dosa dan dibenarkan oleh pengampunan dari Tuhan. Ajar kami hari ini untuk murah hati dan membebaskan kasih sayang, termasuk kepada orang berdosa, sehingga mereka tidak terbelenggu oleh kesalahan mereka sendiri. Ajar kami untuk terus bersikap hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga kami tidak menjadi bagian dari dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.